Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aditya selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk mendengarkan ceramah singkat ini. Sebelum saya memulai ceramah ini, alangkah baiknya kita semua bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir bersama di sini meskipun dalam keadaan pandemi corona seperti sekarang. Perkenalkan, saya Aditya Rardian, absen 3 dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan berceramah berkaitan tentang tema radikalisme Indonesia. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan sedikit nasihat berkaitan radikalisme Indonesia yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Radikalisme secara definitif adalah paham atau gagasan yang menginginkan suatu perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim. Kelompok-kelompok radikal ini menginginkan adanya perubahan dalam masyarakat secara drastis dan cepat, walaupun harus melawan tatanan sosial yang sudah berlaku di masyarakat Indonesia. Radikalisme masih menjadi momok yang patut diwaspadai karena keberadaannya yang begitu senyap, bagaikan gerakan bawah tanah yang tak terdeteksi akan keberadaannya. Dengan adanya bukti eksistensiasi radikalisme Indonesia tetap masih ada hingga saat ini. Radikalisme terbagi menjadi berbagai macam di Indonesia. Pertama, radikalisme keyakinan yang menganggap semua keyakinan adalah salah atau kafir, kecuali keyakinan mereka. Mereka menganggap keyakinan mereka adalah benar. Dan kedua, radikalisme secara tindakan yang menginginkan perubahan dalam masyarakat dan menghalalkan segala cara dari kekerasan sampai pembunuhan. Ketiga, radikalisme politik. Mereka menginginkan perubahan ideologi bangsa dari ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah, dan masih banyak lagi radikalisme yang terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membubarkan ormas radikalisme, tetapi penganut
paham khilafah masih memiliki cita-cita menghancurkan atau menghilangkan demokrasi Pancasila Indonesia. Dan dengan adanya media sosial, medsos, mereka memanfaatkan media sosial tersebut. Mereka dimudahkan dengan adanya media sosial yang berkembang pesat di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Mereka menggunakan jaringan internet dan media sosial untuk berbagai macam hal, seperti memprovokasi guna menyebarkan ketakutan hingga merekrut anggota baru, di mana anggota baru tersebut merupakan warga Indonesia yang akan direkrut menjadi bagian dari ISIS. Dengan maraknya penggunaan media sosial ini, Indonesia akan menjadi bangsa yang akan kritis adanya radikalisme ini. Maka dari itu, agar paham radikal ini tidak menyebar luas, kita harus melakukan upaya untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya adalah memahami nilai-nilai nasionalisme. Apabila masyarakat memiliki paham ideologi bangsa, maka masyarakat akan menolak adanya paham radikal ini, dan pemerintah dilarang mendukung kelompok-kelompok yang menganut paham radikalisme. Dan kita sebagai masyarakat juga harus memanfaatkan media sosial dengan bijak dan serta mengamalkan nilai-nilai agama yang positif dan damai. Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali, karena Indonesia bukan milik golongan, suatu agama, suatu suku, ataupun suatu adat istiadat. Tetapi Indonesia adalah milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk mendengarkan ceramah yang saya berikan ini. Dan saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.